mari silakan masuk. Ya Ibu. Saya tutup nih pintunya. Ya Ibu. Silakan Ibu bisa masuk lewat sini. Ini Ibu silakan duduk terlebih dahulu Ya ya. Ibu, terima kasih. Nah, baik Ibu. Nah, sebelumnya selamat siang ya Ibu. Siang Ibu. Nah, perkenalkan dulu saya Bidan Reva yang bertugas pada siang hari ini. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yumna. Ibu Yumna. Ibu Yumna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya. Apa yang bisa saya bantu? Gini Ibu, akhir ini tuh saya itu pinggangnya terasa nyeri Ibu. Oh iya. Nyerinya itu karena apa Ibu? Apakah tahu? Kurang tahu Ibu, karena saat hamil ini pinggangnya nyeri. Oh iya, itu termasuk hal yang wajar nih Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan nanti mengenai aktivitas fisik yang bisa Ibu hamil lakukan. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Nah, nanti waktunya kurang lebih 20 menit nih Ibu. Nah, kenapa saya harus jelaskan mengenai aktivitas fisik ini? Karena biar nanti Ibu itu tahu mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus Ibu hindari. Seperti itu ya, biar nanti bisa tidak membahayakan Ibu. Seperti itu. Gitu. Nah, Ibu sebelumnya apakah sudah tahu mengenai aktivitas fisik yang bisa Ibu lakukan saat hamil? Mungkin secara umumnya sudah sedikit tahu, kayak seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, kemudian seperti itu. Oh iya, benar Ibu. Benar. Benar. Nah, jadi tapi ya untuk sebelum sama sesudah hamil itu harus dibedakan ya Ibu, karena kalau kondisi hamil itu tidak boleh mengerjakan aktivitas yang terlalu berat Ibu, karena nanti khawatirnya akan membahayakan kondisi Ibu sama bayinya ya. Ya, nah sebelumnya Ibu saya akan nanti juga akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik yang ringan sama yang berat. Sebelumnya aktivitas fisik itu udah tahu belum apa itu aktivitas fisik? Kurang tahu Ibu. Kan tahu ya. Nah, aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot Ibu, rangka Ibu yang membutuhkan pengeluaran energi Ibu. Nah, aktivitas fisik pada Ibu hamil, nah itu tuh bisa dilakukan dan itu akan memberikan manfaat. Contohnya yaitu bisa menurunkan risiko preeklamsi. Preeklamsi itu adalah masalah saat hamil ini berupa tekanan darah tinggi seperti itu Ibu, kemudian diabetes, kemudian juga bisa menurunkan risiko kenaikan berat badan berlebih saat hamil, karena kan kalau posisi hamil kan pasti ibu-ibu sering mengeluh ya, berat badannya jadi naik banyak. Nah seperti itu, jadi itu bisa dihindari dengan cara aktivitas fisik Ibu, seperti itu. Kemudian selain itu aktivitas fisik juga bisa menurunkan risiko komplikasi. Komplikasi itu masalah-masalahnya yang bakal terjadi nantinya, seperti itu. Nah selain itu aktivitas fisik itu tidak memiliki efek yang buruk, justru malah memberikan manfaat yang banyak untuk ibu, seperti itu. Nah, manfaatnya itu apa sih? Jadi aktivitas fisik itu membantu ibu hamil untuk beradaptasi dengan perubahan fisiknya. Karena kan ibu hamil kan banyak ya perubahan pada tubuhnya ya, pada rahimnya, pada ya semuanya itu akan berubah saat hamil. Jadi aktivitas fisik itu bisa membantu untuk beradaptasi seperti itu Ibu. Nah selanjutnya bisa juga untuk mempersiapkan tubuh untuk persalinan nanti. Kemudian bisa mengurangi risiko komplikasi tadi, kemudian bisa mengontrol kenaikan berat badan seperti yang tadi saya jelaskan, dan juga meningkatkan kualitas tidur Ibu. Nah selanjutnya Ibu, untuk kebutuhan aktivitas fisik pada ibu hamil itu dianjurkan untuk setiap harinya itu sekitar 30 menit Ibu. Nah jadi untuk per minggunya itu 150 menit. Nah itu bisa dilakukan secara sekaligus atau bisa juga dilakukan menjadi beberapa sesi seperti itu, asalkan dilakukan secara rutin dan aman Ibu. Oh iya Ibu, sebelumnya kalau Ibu itu aktivitas fisiknya kalau di rumah ngapain aja ya? Kalau di rumah selain itu cuma kerjaan rumah tangga aja Ibu. Jadi seperti biasa memasak, menyuci, gitu bersih-bersihkan aja. Mohon maaf sebelumnya Ibu bekerja atau tidak? Tidak Ibu. Oh tidak, berarti di rumah aja nih. Nah, memang benar kalau pekerjaan rumah tangga itu masih bisa dilakukan, akan tetapi harus berhati-hati seperti yang tadi sudah saya bilang ya. Gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu nih aktivitas ringan itu
misalkan aktivitas berat itu gerakan yang membutuhkan tenaga besar ibu dan bisa berisiko menimbulkan tekanan berlebih pada tubuh ibu hamil seperti itu. Nah, aktivitas berat ini itu bisa membahayakan ibu hamil apabila tidak mendapat pengawasan ibu dari dokter, dari tim medis seperti itu, dan kalau tidak disesuaikan dengan usia kehamilan juga itu bisa membahayakan seperti itu ibu. Nah, ada beberapa jenis aktivitas fisik ringan yang umumnya bisa dilakukan oleh ibu hamil. Bisa berupa olahraga juga ibu. Yang pertama ada berjalan kaki. Nah, ibu bisa melakukannya misal jalan kaki bareng suami ya pagi-pagi atau sore-sore seperti itu. Itu kan sangat aman dan mudah dilakukan ya di segala usia kehamilan tentunya. Nah, berjalan kaki ini mempunyai manfaat untuk menjaga kebugaran tanpa membebani sendi ibu seperti itu. Nah, yang kedua ibu ada berenang. Nah, berenang ini itu mempunyai manfaat untuk mengurangi tekanan pada sendi dan tulang belakang ibu. Yang kedua itu bisa membantu meringankan bengkak dan nyeri tubuh yang ibu rasakan saat ini. Begitu. Kemudian yang ketiga juga ada senam hamil. Nah, senam hamil ini biasanya gerakannya sudah dirancang khusus untuk ibu-ibu hamil agar melatih otot panggul, pernapasan, dan persiapan persalinan. Nah, senam hamil ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan atau bisa juga dilakukan pada ibu bidan nih, biasanya bisa seperti itu. Kemudian yang keempat ada yoga. Nah, yoga ini bisa meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, kemudian teknik pernafasan dan relaksasi, dan juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan ibu. Kemudian ada latihan peregangan dan pernafasan juga ibu. Nah, ini tuh bisa membantu menjaga postur tubuh ibu dan meredakan ketegangan otot. Nah, akan tetapi ibu harus waspada, harus menghindari aktivitas yang berisiko tinggi, misalkan kayak bela diri itu kan tidak boleh ya ibu harus bela diri seperti itu. Nah, kemudian ibu juga harus menghentikan aktivitas jika ibu merasakan pusing, kemudian nyeri dada, pernafasan berat, kemudian perdarahan, kontraksi seperti itu. Nah, itu harus dihentikan ibu, jangan ditunda-tunda ya seperti itu. Kemudian ibu juga harus mencukupi asupan cairan, minumnya jangan lupa berapa gelas per hari ibu? 8 ibu? Iya, 8 gelas per hari, betul sekali. Kemudian ibu juga jangan sampai kelelahan ya. Nah, ibu untuk melakukan aktivitas fisik ini biar konsisten itu kan susah ya, pasti kan aduh malas atau gimana gitu. Nah, biar ibu bisa konsisten dalam beraktivitas fisik itu ibu bisa dapat memilih olahraga yang aman dan menyenangkan. Misalkan ibu memilih senam setiap minggunya atau seminggu sekali seperti itu ya. Nah, kemudian bisa dijadwalkan secara rutin ibu. Nah, kemudian dimulai dengan durasi yang singkat dulu, jangan langsung berat ya, jadi yang singkat dulu lalu bertahap meningkat seperti itu. Kemudian bisa melibatkan pendamping ibu, misalkan senam mengajak pasangan ibu, suami ibu seperti itu. Kemudian juga bisa menyesuaikan intensitas dengan kondisi tubuh sambil mengingat manfaatnya bagi kondisi ibu dan bayi seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai aktivitas rumah tangga ibu yang bermanfaat ya pastinya. Seperti tadi ibu kan bilang kalau di rumah itu menyapu, mengepel, nah itu sebenarnya bermanfaat ibu. Nah, tapi harus dengan posisi yang aman. Nah, gerakan ringan saat menyapu bisa membantu melatih otot dan melancarkan peredaran darah ibu. Kemudian, nah akan tetapi ibu juga harus waspada ya, ibu tidak boleh membungkuk terlalu lama. Jadi bisa menggunakan alat yang tangan panjang ibu seperti itu. Kemudian yang kedua bisa mencuci piring. Nah, aktivitas ini itu tidak terlalu berat ya, dan bisa dilakukan sambil duduk. Yang penting ibu jangan berdiri terlalu lama ibu. Yang ketiga itu bisa melipat pakaian ya. Nah, melipat pakaian ini kan bisa dilakukan dengan duduk. Nah, ini tuh bermanfaat untuk menjaga gerakan tangan ibu biar tidak kaku ototnya seperti itu. Kemudian yang keempat menyiram tanaman. Ibu bisa menyiram tanaman saat pagi hari atau sore hari. Nah, ini tuh bisa memberikan efek relaksasi dan menurunkan stres pada kehamilan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menata rumah ringan, misalkan seperti merapikan tempat tidur. Nah, seperti itu. Tapi ibu tidak boleh membungkuk berlebihan ya, atau mengangkat barang besar itu tidak boleh ya. Nah, seperti itu.
Nah, sudah Ibu, sudah saya jelaskan semua. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Ibu. Nah, coba Ibu bisa ulangi ya, apa aja aktivitas yang bisa Ibu lakukan saat Ibu hamil? Itu Ibu mungkin yang olahraga itu mungkin saya bisa berjalan kaki pada pagi hari atau sore hari. Kemudian bisa yoga hamil, terus senam khusus ibu hamil. Kemudian untuk aktivitasnya mungkin nanti posisi ngepel atau menyapu itu dengan benar. Kemudian nyuci piring itu bisa duduk karena tidak boleh berdiri dengan lama. Kemudian bisa melipat pakaian karena bisa sambil duduk, jadinya bisa merelaksasi otot karena dia tidak kaku itu. Iya Ibu, betul sekali. Berarti Ibu sudah paham ya. Nah, habis ini saya akan contohkan bagaimana sih posisi yang benar saat melakukan aktivitas fisik tersebut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Ya Ibu. Nah, silakan habis ini duduk di situ ya. Mari Ibu saya antar. Sebentar Ibu. Ibu bisa duduk di sini. Nah Ibu, yang pertama tadi kan untuk aktivitas rumah tangga, yang pertama ada menyapu dan ngepel. Kalau menyapu kan tadi tidak boleh membungkuk terlalu lama, jadi Ibu harus berdiri dan memakai tangkai yang panjang seperti itu. Kemudian untuk mengepel, Ibu bisa jongkok. Caranya adalah pelan-pelan ya, tapi jangan terlalu ini kan Ibu kalau ngepel. Nah kemudian bisa hati-hati seperti ini. Paham? Paham Ibu. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu tadi cuci piring ya. Nah tadi kan cuci piring bisa sambil duduk. Paham ya? Intinya tidak boleh berdiri terlalu lama dan tidak boleh membungkuk terlalu lama untuk aktivitas apapun itu. Nah selain itu saya akan mengajarkan bagaimana cara duduk yang benar Ibu. Nah ini Ibu ini sudah benar ini ya. Jadi kalau duduk Ibu hamil duduk itu ini harus nempel ke belakang punggungnya, tapi tidak boleh terlalu ke belakang banget atau mendongak seperti itu ya. Kemudian kakinya agak dirapatkan tapi tidak rapat penuh. Kemudian telapaknya itu bisa menapak di lantai seperti itu. Nah ini sudah benar ya. Nah kemudian saya akan ajarkan cara berdiri atau cara jalan yang benar Ibu. Ibu bisa berdiri? Ibu hati-hati ya. Nah Ibu bisa. Nah ini kan Ibu jalannya agak ke belakang ya. Nah ini caranya adalah Ibu bisa menempel ke dinding atau ke apa ya. Nah ini harus menempel dan tidak ada rongga, atau bisa dikatakan Ibu harus tegak, tidak boleh terlalu ke belakang dan tidak boleh terlalu ke depan seperti itu. Nah itu harus dibiasakan ya Ibu, biar tulangnya itu tidak kebiasaan untuk ke belakang seperti itu. Nah udah Ibu, udah cukup. Gimana? Sudah Ibu, sudah cukup yang saya jelaskan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini Ibu. Nanti kalau misalkan Ibu masih nyeri atau masih ada keluhan lain, bisa langsung datang ke sini aja, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Kemudian Ibu jangan lupa diterapkan yang sudah tadi saya contohkan ya. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, hati-hati ya. Ibu, hati-hati.